Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama menyatakan, qala ba'dul hukama, atau sebagian ahli hikmah menyatakan, inna jasad ibni Adam thalathatu ajza, bahwasanya jasad atau tubuh Bani Adam atau Ibnu Adam, anak Adam itu ada 3 bagian. Jadi jasad kita sekalian, tubuh kita sekalian ini kok ada 3 bagian. Oke, ada 3 bagian menurut ba'du al-hukama, sebagian ahli hikmah. 3 bagian itu fajuzun minha qalbuhu. Bagian pertama tubuh manusia itu adalah hati. Oke, kita kan punya napa? Hati. Ya, niku bagian tubuh kita pertama kali niku hati. Oke. Wa tsani lisan. Bagian tubuh kedua niku lisan. Napa? Lisan, mulut. Oke, lisan untuk berbicara niki, bagian tubuh yang kedua. Wathalisul jawarih, sedangkan bagian tubuh manusia yang ketiga menika adalah napa? Jawarih, anggota badan, kaki, tangan dan lain sebagainya. Kaki, tangan, telinga, mata dan lain sebagainya niku bagian ketiga. Ya. Jadi ada 3 bagian itu. Ada hati, lisan dan al-jawarih. Jadi kula panjenengan perlu mengetahui menika. Ternyata mungkin selama ini kita belum berpikir ya, bahwa bagian tubuh kita niku ada 3 niku. Ya, selama ini mungkin biasa kita. Para ulama niku membagi 3 komponen. 3 komponen yang terpenting dari tubuh manusia, ada 3 niku: hati, lisan dan anggota badan, tangan, kaki dan seterusnya. Nah, pembagian ini ada maksudnya, di mana kata mereka para ulama kita, waqad akramallahu ta'ala kulla juz'in bi karamah, di mana Allah Subhanahu wa taala niku memuliakan setiap bagian tubuh tadi dengan satu pemuliaan. Hati dimuliakan, gitu. Hati dimuliakan. Kedua, lisan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 apa? Al-jawari, anggota badan, tangan, kaki, mata, telinga, itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemuliaan, dengan satu pemuliaan yang sangat besar. Ya. Bagaimana cara atau bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada anggota atau bagian tubuh kita yang 3 tadi? Disebutkan bahwa fa akrama al-qalba bi ma'rifatihi wa tauhidihi. Cara pertama, Allah memuliakan hati. Hati kula panjenengan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya di mana hati ini bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala bi ma'rifati wa tauhidihi, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Niku bentuk real Allah memuliakan hati kita. Saat napa? Saat hati seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwasanya di semesta ini ada zat yang segala maha,
yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk kita, yang maha sempurna, yang memiliki sifat-sifat sempurna, sang pencipta, yaitu sinten? Allah Subhanahu wa taala, sang ma'bud. Ma'bud itu yang diibadahi, yang disembah cuma dia. Dan kemudian dia setelah ma'rifah, mengenal Allah, mereka ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia tidak menyembah dan tidak menjadikan sesembahan selain Allah, baik berupa nabi, berupa rasul, berupa malaikat, berupa patung, berupa pohonan, berupa batu ataupun yang lain. Semuanya disingkirkan dan dia hanya menjadikan sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Niku artinya hati yang seperti ini berarti hati itu dimuliakan, Pak. Terus kalau kula panjenengan hati kita niku digunakan untuk ini, dua hal tadi, mengenal Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berarti hati kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia. Kalau sebaliknya berarti tidak dimuliakan. Hati yang tidak kenal Tuhan, tidak kenal Allah, tidak kenal Rabbul Alamin, sang pencipta, tidak kenal agama, tidak mentauhidkan Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, maka hati ini berarti secara otomatis tidak dimuliakan. Nah, alhamdulillah, semoga kula panjenengan termasuk hati yang dimuliakan. Karena tanda-tandanya nggih nampak secara zahir, secara kasat mata kelihatan. Alhamdulillah kita kenal Allah, kita mengenal sang pencipta, kita kemudian mentaati Allah Subhanahu wa taala, mematuhi aturan-aturan Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur. Artinya hati kita niku tidak sia-sia di alam dunia ini. Kula jenengan hidup di alam dunia ini tidak sia-sia, karena ternyata hati itu berfungsi dengan apa? Dengan benar. Hati kula jenengan berfungsi, Pak. Karena fungsi hati terbesar dan paling esensi, yang paling pokok nggih untuk itu, untuk ma'rifatullah wa tauhidih. Ma'rifatullah wa tauhiduhu. Untuk mengenal dan apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia illa napa? Liya'budun, kecuali untuk beribadah padanya. Artinya ibadah napa? Untuk tauhiduh, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fil ibadah, dalam seluruh ibadah. Niki cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan hati. Kemudian bagaimana cara Allah memuliakan lisan? Lisan kula jenengan yang lisan ini alat untuk berbicara. Caranya bagaimana Allah memuliakan lisan kula jenengan atau para hamba? Caranya kata para ulama, wa akramal lisana ya bi syahadati alla ilaha illallah. Cara Allah memuliakan lisan para hamba termasuk kita semuanya itu dengan cara persaksian la ilaha illallah. Lisan kula jenengan itu digunakan untuk mengucapkan persaksian kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali sinten? Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan niku. Niku kan mulia. Lisan niki sebenarnya tidak ada harganya, Pak. Jadi berharga lisan kula jenengan iki. Sebenarnya secara zat barangnya lisan niku enggak ada nilai. Jadi bernilai karena pernah untuk mengucapkan apa? Syahadat. Yang dengan pengucapan syahadat niku kula jenengan resmi berstatus sebagai seorang muslim, sebagai mukmin. Ini gara-gara niki, Pak. Makanya ulama beda pendapat.
kalau ada orang masuk Islam, kalau ada orang meyakini kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cuma dindem dalam hati, secara keyakinan hati, tapi tidak pernah mengucapkan cara lisan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak pernah mengucapkan itu. Apakah dia yasiru musliman? Apakah dengan sekedar meyakini dalam hati tanpa mengucapkan dengan lisan itu orang itu masuk dalam Islam, dihukumi sebagai muslim atau tidak? Makanya para ulama mengatakan tidak, belum, walaupun hatinya meyakini apa? Kebenaran kerasulan risalah Nabi Muhammad SAW, tapi dia belum pernah mengucapkan apa? Kalimat syahadat. Misalkan seorang Nasrani atau Yahudi atau Hindu, Buddha, ataupun mungkin aliran kepercayaan dan seterusnya, dia meyakini Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah, meyakini kerasulan beliau, tapi ya sampai wafat tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat, tidak pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah apa? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, belum dihukumi sebagai seorang muslim. Makanya berhargane lisan kula jenengan ini gara-gara niku. Nek tanpa niku sebenarnya lisan kula jenengan tidak punya harga, Pak, nggak punya nilai. Jadi mulia karena pernah terucap kalimat sing paling a'dham, kalimat yang paling agung, kalimat yang paling mulia, satu kalimat yang tidak pernah ada tandingnya kemuliaan dan nilainya di sisi Allah dengan apapun, gara-gara kalimat syahadat ini. Maka berbahagialah seorang muslim yang pernah mengucapkan kalimat apa? Syahadat. Kalau alhamdulillah kula panjenengan mungkin rata-rata napa sejak lahir napa pun muslim gitu. Karena keislaman kula jenengan ikut sinten? Ikut sinten? Orang tua, bapak muslim, ibu muslim, anak lahir dari pasangan suami istri muslim niku otomatis dadi napa? Muslim. Otomatis niku hukumnya ngoten. Bapak muslim, ibu muslim, lahir ceprot, anake statusnya napa? Muslim. Jadi selama kula jenengan ini ya mung melu-melu asline. Gitu. Karena kula jenengan tidak pernah kan mungkin kemudian di hadapan ustadz atau siapa ngoten mengucapkan syahadat, ndak. Karena keislaman kula niku pun otomatis natural dari sebab bapak dan ibu kita. Ngoten. Jadi yang pun khawatir jenengan, wah khawatir nanti di akhirat tidak diakui sebagai muslim gara-gara belum pernah syahadat, enggak Pak, otomatis itu. Walaupun mungkin dalam beberapa kesempatan seperti ketika sholat kita niku napa nggih mengucapkan syahadat, di tahiyat kan enten asyhadu alla ilaha illallah gitu, wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tasyahud itu, tasyahud awal dan tasyahud apa? Akhir. Niku minimal nggih berapa menghitung 2 kali tasyahud. Ada yang 2 kali selain subuh, ada yang cuma sekali sholat subuh niku tasyahud akhir. Jadi tadi apa? Allah Subhanahu wa taala memuliakan lisan manusia itu dengan mengucapkan syahadat. Ya. Mulia karena pernah digunakan untuk mengucapkan syahadat. Dan juga apa? Watilawati kitabihi, untuk membaca Quran. Lisan kula jenengan itu jadi mulia karena kedua apa? Dipakai untuk baca Al-Qur'an Karim. Baca Quran, monggo baca Quran nggih semampu kita masing-masing nggih. Monggo baca Quran. Kemudian juga dengan cara apa? Dengan cara yang lain ya, terutama niku. Lah, lisane manusia niku tidak punya harga kalau tidak pernah dipakai niki. Syahadat ya tidak pernah, baca Quran ya tidak pernah. Betul yang ternilai niki. Tidak ada kemuliaan lisan manusia siapapun yang baca syahadat juga tidak pernah, baca Quran seumur hidup juga nggak pernah. Ngeri banget niki. Makanya niki
Harus kula jenengan punya niki, pernah melafadzkan syahadat, pernah membaca Al-Qur'an supaya lisan kula jenengan itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan al-jawarih, anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita dan seterusnya. Caranya bagaimana? Kata para ulama, anggota tubuh kita dimuliakan bis sholati, pertama dengan sholat. Jadi tangan kula jenengan, kaki kula panjenengan, kepala kula panjenengan dan lain sebagainya niki menjadi mulia dan punya nilai sebab dipakai untuk sholat. Nek nggak pernah dipakai untuk sholat, boten enten hargane, boten enten kemuliaan sama sekali. Jasad, anggota tubuh, tangan, kaki, kepala dan seterusnya yang tidak pernah dipakai untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaannya nggih mung jalur niku. Jasad niku al-jawarih, kemuliaannya lewat jalur napa? Ibadah sholat. Ya, bisalah, bisaum dengan puasa. Gara-gara puasa niku jasad kula jenengan jadi mulia. Jawarih kula. Kita jadi mulia. Wasairi taat dan segala macam bentuk napa? Ketaatan lain. Nggih. Mungkin dengan yang lain gitu, dengan sedekah atau mungkin dengan membantu orang atau mungkin dengan hal-hal lain. Dan itu jadi akhirnya napa Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan pada akhirnya semuanya niku menjadi satu kesatuan. Jadi hati tadi dimuliakan, lisan dimuliakan, al-jawarih, anggota badan kita juga dimuliakan. Cara memuliakannya Allah tadi sudah kami jelaskan. Lah kita muhasabah diri, apakah 3 organ kita, hati, lisan dan anggota tubuh kita sudah masuk dari kategori yang dimuliakan Allah atau belum? Nanti kita muhasabah diri kita masing-masing. Semoga kita sudah masuk gitu, sudah masuk di sini sehingga kita akan menjadi hamba-hamba yang beruntung. Nek mboten Bapak Ibu sekalian, sama sekali kita cuma punya tapi nggak ada nilainya, punya hati, punya lisan, punya al-jawarih, anggota tubuh, tapi tidak punya nilai, punya tapi tidak ada nilainya. Itu orang-orang yang akhirnya akan merugi di akhirat kelak. Makanya di dalam Quran kan bahasanya agak keras gitu. Mereka itu punya hati tapi layak kilu nabiha, tidak pernah dipakai untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka itu punya penglihatan tapi la yubsiruna biha, tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya pendengaran tapi la yasmauna biha, tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka ini kal an'am balhum adallu. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Jadi kedudukan orang sing unsur juz bagian tubuhnya yang 3 tadi, tidak ada hal yang untuk sebab jadi dia mulia, maka itu seperti hewan. Seperti hewan, bahkan lebih parah daripada hewan. Karena hewan itu memang diciptakan bukan untuk itu, Pak. Ya, bukan untuk seperti manusia. Jadi kalau hewan seperti itu hidupnya cuma makan, minum, melanjutkan keturunan, tidur, bangun terus mati. Itu memang hewan. Nah, masa kita kemudian manusia yang mulia diberi akal sampai diutus Rasul Nabi Muhammad kok ternyata seperti hewan. Berarti tidak ada bedanya kita dengan hewan.